Inilah rasa keadilan ini yang tidak dimiliki oleh Hakim Agung kita. Dan sehingga orang menilai, oh pantas Hakim Agung banyak ditangkap, oh pantas perkara banyak lolos, oh pantas, oh pantas. Pemirsa, hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akhirnya dianulir oleh Mahkamah Agung. Walau tetap terbukti melakukan pembunuhan berencana, Majelis Hakim Agung malah mendiskon hukuman Sambo dari sebelumnya hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Begitu juga dengan hukuman terdakwa lain yang ikut kecipratan diringankan. Hukuman istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati misalnya, didiskon dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara alias berkurang sampai setengah. Putusan kasasi ini langsung mengundang polemik dan membuat publik tercengang. Mengapa MA menganulir vonis mati Sambo dan mendiskon vonis terdakwa lainnya? Apakah ini ada gerakan bawah tanah seperti yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Sambo batal dihukum mati, MA dicaci, bersama saya Sylvia Iskandar dan saya Hotman Paris. Susno, sebagai mantan kabar eskrim ini, sejak awal kasus Sambo kita tahu penuh drama dan juga rawan intervensi. Buktinya ada omongan dari Menko Polhukam. Pertanyaan saya, apakah Verdi Sambo sebagai mantan Kadif Propam itu masih cukup sakti untuk mempengaruhi putusan kasasi MA? Baik, pertama saya malam ini Bang Hotman, baju hitam. Ya. Baju hitam ini perlambang sedih ya. Maunya hukuman mati begitu? Saya tidak menghendaki hukuman mati untuk Sambo ya. Tapi saya sedih dengan obral diskon. Dan diskon terbesar untuk Putri. Ya. Lebih dari 50%. Nah ini laris manis gitu kan. Mestinya Ricky yang lebih besar. Karena dia perannya kecil sekali. Nah, Putri dapat besar. Nah terkait dengan pembicaraan dari Pak Mahfud tadi, saya yakin ada main. Nah bagaimana, apakah Sambo masih punya kekuatan? Ya tentunya jelas berakar ya. Waktu dia berkuasa luar biasa kekuasaannya, dan itu tidak hapus gitu kan, masih ada. Nah masih ada itu, apakah setia apa tidak, apakah bermain apa tidak, ini yang perlu dibuktikan. Saya kecewa dengan putusan Hakim Mahkamah Agung, sehingga saya tidak hormat gitu kan. Kecewanya di mana? Kan jelas terbukti karena dia jatuhkan hukum. Jadi masalah bukti membukti itu sudah final, sudah terbukti sejak dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Buktinya dia dihukum. Yang tidak ada rasa di hakim-hakim agung, khususnya 3 hakim agung, tidak ada rasa keadilan masyarakat. Nuraninya tidak berbicara, nuraninya tidak peka. Dia tidak melihat bagaimana kejadian, bagaimana orang ditembak saat jongkok. Dia tidak melihat bagaimana proses ini menggegerkan Indonesia. Mulai dari di warung-warung sampai netizen. Ini yang perlu dikoreksi. Bikin gaduh satu republik ini. Saya tanggapi. Malam ini bagus sekali untuk kuliah hukum ya. Mungkin berapa semester ya. Tapi rakyat Indonesia malam ini menunggu. Bukan hanya kuliah hukum yang sudah tamat malam ini. Bukan hanya flashback tentang peristiwa. Hukumnya sudah ending ya? Sudah ending. Tetapi adilkah ini? Hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Kita lihat wajah orang tuanya tadi. Kita lihat bagaimana polisi mempertaruhkan jabatannya. Kapolri sudah 3 kali ditegur presiden. Tidak terungkap 4 kali. Tidak terungkap pasti dia dicopot. Kabaris-krim. Kemudian perwira-perwira bawahan yang punya masa depan bagus ditipu oleh kasus ini. Ada yang dipecat, ada yang dihukum. Hakim enak saja menjatuhkan vonis korting 50%. Kemudian kortingnya pun tidak adil. Ricky, bagaimana? Inilah rasa keadilan ini yang tidak dimiliki oleh Hakim Agung kita. Dan sehingga orang menilai, oh pantas Hakim Agung banyak ditangkap, oh pantas perkara banyak lolos, oh pantas, oh pantas. Dan satu lagi, saya mohonkan ada perbaikan di dalam hukum kita. Masa MK hanya melarang jaksa untuk banding APK. Terus terdakwa boleh. Lantas terdakwa boleh kalau dia mengajukan. Terdakwa masih boleh PK. Usulkan saya jadi wakil presiden. Iya, saya. Asal berpartai. Kemudian satu lagi, lantas keluarga terdakwa, keluarga korban, bagaimana dia cari keadilan? Akan
terima saja dengan ini. Ya. Oh, MK kita tidak juga memikir ke situ. Kita harapan adalah kepada anggota DPR untuk merubah undang-undang itu. Mudah-mudahan Bapak ini jadi anggota DPR. Nggak mau jadi anggota Oke, DPR. baik. Wapres. Baik, jangan sampai ada kong-kalingkong permainan lagi. Ya, itu menteri senior ya. Ya. Mantan hakim, mantan DPR, mantan ketua MK. Lah, kalimatnya kan jelas sekali. Jangan ada permainan kong kali kong lagi. Nah, lagi ini berarti kan sebelumnya ada. Ya. Menteri loh yang ngomong, dan aku pun yakin itu ada. Nah, buktinya hakim menjatuhkan putusan, berarti dia yakin itu bersalah. Dari setiap awal ini sudah yakin dia bersalah. Hakim pun, Bapak Mahkamah Agung tadi menyatakan bersalah, buktinya divonis. Tetapi yang tidak ada itu adalah kepekaan. Dan beliau lupa hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Keadilan tidak ada di sini. Kita melihat wajah Pak Samuel. Kita melihat bagaimana kasus ini menguras perhatian seluruh bangsa. Tahu-tahu putusannya sang putri hanya 10 tahun. Kemudian si Kuat Ma'ruf 8, 10. Diskon 5 tahun. Diskon 10 tahun. 10 Dari 15 tahun. Diskon jadi 5 10. tahun. Ya. Lah, ini tidak adil. Ketidakadilan inilah yang menjadi problem sekarang ini. Teori-teorinya sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Ini bagus sekali teorinya. Tetapi dalam pengeterapan akhir dijatuhi hukuman segitu. Oke. Sehingga rakyat bertanya, oh pantas di Mahkamah Agung banyak hakim agung yang ketangkap. Oh pantas di pengadilan kita. Tapi kita salut dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan susah payah, dengan pengawalan kita menjatuhkan hukuman itu. Tapi kita kecewa ya. Ya memang siapa bilang tidak kecewa? Kecewa. Oke. Indonesia menangis hari